Beli. Siap, siap. Ayo toh. Ayo. Nggak bisa, Bang. Wah. Bisa. Ayo toh. Bisa. Ayo toh. Ayo, Pak. Warna hijau, gak ada logam rame. Aku nanti ngomong apa ya? Tarik nafas pelan-pelan. Gue juga grogi. Bro, kok dibiasain? Buktiin dong. Wawancara kerja itu nggak boleh grogi, harus pede. Sok tahu kamu. Iya, kayak pernah aja. Eits, aku ini rajanya wawancara kerja. Udah sering. Hebat. Udah diterima. Hampir. Belum diterima sombong. Kalau aku aja belum, apalagi kalian. Kalau kalian bisa diterima, tak traktir makan sepuasnya. Kalau perlu rambut keren ini tak gunduli. Bener ya, gundul. Tinggal makan enak nih. Gaji pertama kita aman. Sayang, agak silau ya. Mesej aja tuh. Udah merah, buktikan merahmu. Unit Pemulihan Saham SRU tidak akan menerima permohonan baru selepas tarikh tamatnya 1 Jun 1999. Dalam kenyataan, Suruhanjaya Security berkata saham pelabur yang belum menghantar permohonan mereka mungkin dibekukan sehingga 1 Desember 1999. Kericuhan ini terjadi di ruang pelayanan kantor BPJS Kota Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut memaksa perwakilan warga yang hendak bertemu kepala BPJS keluar. Tarik-menarik pun tak terhindarkan. Kami hanya ingin menyelesaikan persoalan BPJS. Kericuhan juga terjadi di lahan parkir gedung BPJS yang berada di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Warga saling tarik-menarik dengan petugas untuk melindungi rekannya yang akan dibawa ke Mapolresta Depok. Beberapa warga pun terjatuh dan pingsan. Sebelumnya, warga miskin yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat ini hendak mengkonfirmasi penolakan rumah sakit pada pasien BPJS. Ada pasien yang tidak bisa membayar iuran BPJS kelas 3. Sudah setahun dia menunggak dan sekarang sakit ya. Oke lah, rumah sakit RSUD sudah menangani, tapi kesininya buat kontrol tidak ada. Memang dia tidak punya uang lagi karena dia berhenti kerja dan dia tidak sama sekali sekarang tidak ngapa-ngapain, sudah tidak kerja dan tidak ada lagi buat membayarnya. Setelah molor 3 jam dari jadwal, peti berisi jenazah Agus Susanto tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis malam. Jenazah langsung disambut haru pihak keluarga yang datang dari kampung halamannya di Cepiring, Kendal. Sejumlah pejabat dari Disnaker Trans Kendal dan Provinsi Jawa Tengah ikut menyambut. Tak ketinggalan pula dari pihak BNP 2 TKI, Cepiring, Kendal. Sejumlah pejabat dari Disnaker Trans Kendal dan Provinsi Jawa Tengah ikut menyambut. Tak ketinggalan pula dari pihak BNP 2 TKI. Menurut kakak kandungnya, Siti Solekah, korban sudah 20 tahun biasa pergi ke Malaysia. Dua kakaknya tinggal di negeri jiran tersebut. Korban yang berusia 36 tahun bekerja sebagai pemborong. Solekah mengaku mendapat firasat buruk sebelum korban berangkat. Korban menitipkan semua anaknya kepadanya. Istri korban sendiri bekerja sebagai TKW di Singapura. Jadi kata telepon istri dia kan di Singapura. Telepon istri dia kalau ada apa-apa sih jaga anaknya gitu. Telepon istri dia kalau ada apa-apa sih jaga anaknya gitu. Agus Susanto adalah satu dari 22 warga Indonesia yang tewas akibat tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi di perairan Johor, Malaysia, 26 Januari lalu. Semua korban diduga hendak masuk Malaysia secara ilegal. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah. Walaupun menjijikkan, ia mampu memberi pendapatan lumayan. Manakan tidak, peternakan cacing tanah secara komersial dilihat mempunyai potensi luas di pasaran antarabangsa. Selain mempunyai sumber protein tinggi, cacing tanah juga dikenal pasti sesuai digunakan dalam produk kecantikan kulit wajah. Azlianti Ibrahim melaporkan. Aparat kepolisian Polsek Pagedangan Jumat malam menggerebek sejumlah rumah yang menjadi sarang komplotan begal di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, polisi dengan mudah membekuk dua pelaku begal yakni AK dan AR yang tengah beristirahat di dalam rumah orang tuanya ini.
Usai menangkap AK dan AR, polisi lalu melakukan pengembangan ke rumah seorang pelaku lain berinisial TG yang diduga menjadi otak dari komplotan begal ini. Dari rumah TG, polisi menyita 2 unit sepeda motor metik yang diduga hasil dari aksi pembegalan yang dilakukan di Jalan Raya Pagedangan, Tangerang, Banten. Selain menyita 2 unit sepeda motor, senjata tajam seperti pisau lipat dan golok yang digumplotan begal di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, polisi dengan mudah membekuk 2 pelaku begal yakni AK dan AR yang tengah beristirahat di dalam rumah orang tuanya ini. Usai menangkap AK dan AR, polisi lalu melakukan pengembangan ke rumah seorang pelaku lain berinisial TG yang diduga menjadi otak dari komplotan begal ini. Dari rumah TG, polisi menyita 2 unit sepeda motor metik yang diduga hasil dari aksi pembegalan yang dilakukan di Jalan Raya Pagedangan, Tangerang, Banten. Selain menyita 2 unit sepeda motor, senjata tajam seperti pisau lipat dan golok yang digunakan pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Menurut keterangan pelaku, dirinya baru 2 kali melakukan pembegalan. Saat melakukan aksi, pelaku mengaku membacok korbannya saat merampas sepeda motor. Di tangannya kena. Dibacok gitu? Iya. Dibacok? Iya. Kamu tetap bawa golok apa bawa ini? Pisau lipat. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, 3 pemuda pelaku begal beserta 2 unit sepeda motor hasil curian diamankan ke Mapolsek Pagedangan. Turnya kontributor Tangerang, Banten. Sesaat lagi kita akan ikuti diskusi dengan Harun, seorang pedagang pecel lele yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai perkebunan. Pria punya selera. Selera.